CMC dan sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti pause ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami yang ada di surga, mengucap syukur hari ini masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke ya, kita mau memuji Tuhan dengan pujian nomor 144, Firman Hidup dari KPPK 144. Kita bisa dipimpin dari firman Tuhan. Dan selanjutnya kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 179. Kini ku milik Yesus. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku. Dia menebusku korban diri, kini ku miliknya, kini ku milik
firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Wahyu tentang jemaat di Pergamus. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Ampunilah kami atas segala dosa yang sudah kami lakukan, dan tolonglah kami ya Bapa di waktu yang singkat ini dapat duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan tolonglah kami ya Bapa supaya kami belajar hari ini dan menaati firman Tuhan. Termulialah namamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, beberapa minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang gereja-gereja di Asia. Nah, yang pertama kamu sudah belajar gereja di Efesus. Nah, apa ciri-ciri gereja di Efesus? Siapa yang masih ingat ciri-ciri gereja di Efesus? Oke, gereja di Efesus itu Alkitab katakan mereka tidak sabar terhadap orang jahat. Nah, tapi mereka sabar dalam penderitaan. Lalu firman Tuhan bilang mereka sudah meninggalkan kasih mula-mula. Lalu setelah gereja di Efesus, surat Yohanes yang ditulis kepada jemaat di Efesus, nah dia juga menulis surat kepada jemaat di mana? Oke, di Smyrna. Nah, apa komentar Tuhan tentang jemaat di Smyrna? Oke, jemaat Smyrna itu firman Tuhan katakan mereka akan menderita dan mereka akan dicobai. Namun jika mereka setia, mereka akan menerima mahkota kehidupan. Nah, hari ini kita akan belajar surat yang ditulis oleh Yohanes kepada jemaat di Pergamus. Nah, buka Alkitab kalian di kitab Wahyu pasal 2. Oke, segera ambil Alkitab kalian. Kita mau belajar bersama dari kitab Wahyu pasal 2. Oke, kalau sudah siap Alkitabnya, buka kitab Wahyu pasal 2 dari ayat 12 sampai dengan ayat ke-17. Jadi hari ini kita akan belajar dari ayat 12 sampai ke-17 kepada jemaat di Pergamus. Nah, Pergamus ini adalah sebuah kota di Asia yang sekarang adalah Turki. Oke. Nah, pada zaman itu kota ini sangat maju. Jadi, kota ini sangat maju dan sangat terkenal. Nah, di kota ini apa ciri khas kota ini? Kota ini terdapat banyak kuil-kuil berhala. Jadi, pada zaman itu kota ini adalah kota yang terkenal dan juga terkenal akan bangunan kuil-kuilnya, kuil-kuil penyembahan berhala. Karena zaman dahulu orang Eropa pun mereka menyembah banyak dewa. Nah, kita baca di ayat ke-12. Oke, buka Alkitab kalian. Nah, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, sekarang kita lihat siapakah Dia di ayat ke-12. Oke, siapa Dia di sini? Oke, Dia adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus dikatakan memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, apa maksudnya pedang yang tajam bermata dua? Nah, maksudnya adalah pedang yang tajam ini melambangkan firman Tuhan. Oke. Nah, kamu lihat ya. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku juga pada zaman Antipas. Nah, apa komentar firman Tuhan? Tuhan bilang, engkau berdiam di tempat tahta iblisnya. Karena kita tadi tahu kalau Pergamus ini terdapat banyak kuil. Nah, kuil ini, kuil-kuil berhala itu tahtanya iblis, kerajaannya iblis. Oke? Nah, di kota itu di Pergamus, dulu Pergamus dipimpin oleh seorang gubernur. Oke, gubernur ini dia sangat berkuasa. Nah, kalau gubernur ini memberikan hukuman mati kepada seseorang, orang itu bisa langsung dihukum mati. Atau kalau gubernur ini bilang, oke, biarkan dia tetap hidup, maka orang ini akan tetap hidup. Nah, lalu tapi Tuhan Yesus bilang,
dia lebih berkuasa atas hidup dan mati kita. Dia seperti seorang yang sedang membawa pedang, itu firman Tuhan. Nah, kemudian kita melihat di sini ada nama satu orang, yaitu Antipas. Siapa Antipas ini? Nah, tidak banyak bagian lain di Alkitab yang mencatat tentang Antipas ini, tapi kita tahu dia adalah seorang yang berpegang pada imannya. Jadi dia adalah seorang yang sudah mati, martir. Dia adalah saksi Tuhan yang setia. Nah, jadi di gereja Pergamus ini tidak semua orang buruk. Ada banyak orang juga mereka setia, bahkan setia sampai mati. Nah, sekarang apa masalah gereja Pergamus? Kalau kita baca di ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Nah, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, jadi masalah gereja di Pergamus itu mereka sudah berkompromi. Hari ini kita akan belajar satu kata, yaitu kompromi. Nah, gereja di Pergamus sudah bercampur dengan penyembahan berhala. Jadi gereja di Pergamus ini mereka sudah bercampur dengan penyembahan berhala. Nah, seperti ajaran Bileam dan Nikolaitan kalau dibilang. Kalau kamu baca di ayat ke-15, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Nikolaus ini dan Bileam sama ajarannya, kurang lebih sama. Yaitu apa? Mereka mengatakan kamu boleh makan dari makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dan kamu juga boleh berbuat zina. Jadi ini adalah ajaran yang sesat. Jadi gereja pada zaman itu, gereja di Pergamus sudah berkompromi, walaupun sebagian dari mereka mempertahankan imannya. Kalau kamu ingat kejadian Bileam, nah, kalau kamu lupa, saya akan bagikan sedikit lagi tentang Bileam. Jadi Bileam ini disewa oleh Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Nah, tapi Tuhan bilang pada dia, kamu jangan pergi. Dia tetap mau pergi. Lalu ketika dia pergi, Tuhan bilang, hanya yang Tuhan beri pada mulutnya Bileam hanya boleh dikatakan. Jadi setiap kali Bileam hendak mengutuki bangsa Israel, yang keluar dari mulutnya adalah berkat, bukan kutuk. Nah, kemudian Raja Balak marah. Raja Balak sudah menjanjikan uang yang banyak untuk Bileam. Nah, kemudian Bileam mengatakan, kita tidak bisa mengutuki bangsa Israel, tapi kita bisa membuat Tuhan marah kepada mereka. Bagaimana caranya? Supaya mereka menikah dengan bangsa asing, dan kalau mereka menyembah berhala, Tuhan pasti akan marah dan menghukum mereka. Nah, pada zaman itu di gereja Pergamus, guru-guru palsu mengatakan tidak apa kalau kamu makan dari makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala atau mengadakan ritual-ritual seperti orang yang menyembah berhala. Kalau kamu sudah diselamatkan, kamu pasti akan diampuni oleh Tuhan. Nah, memang kita akan diampuni dosa kita oleh Tuhan. Nah, tapi bukan berarti kamu dapat melakukan hal sesuka hati kamu kemudian minta ampun. Jadi mereka ajarkan, kamu sekarang berdosa, kamu tinggal minta ampun. Nanti kamu berdosa lagi, minta ampun lagi. Tidak seperti itu. Orang yang sudah sungguh-sungguh percaya, orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak akan melakukan itu. Kita tidak lagi melakukan apa yang kita suka, tapi kita mau melakukan apa yang Tuhan suka. Nah, setelah itu gereja di Pergamus ini, orang-orang di Pergamus, jemaat di Pergamus, mereka tahu kalau ajaran itu sesat, tapi mereka tidak menegur. Kamu lihat ya, tadi dikatakan tentang Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Nah, sampai Antipas ini orang yang setia pada firman Tuhan, dia mati dibunuh. Tapi apakah ada yang membela dia? Nah, apakah dia dibunuh bahkan di hadapan mereka semua? Artinya apa? Mereka tahu kalau ajaran ini salah,
tapi mereka tidak menegur. Nah, sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab mempertahankan iman kita. Sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab mempertahankan iman kita, dan kita juga bertanggung jawab untuk menegur yang salah. Nah, kalau kamu melihat sesuatu yang salah, kamu tidak bisa pura-pura buta, kamu tidak bisa pura-pura tidak tahu. Kamu memang tidak melakukannya karena kamu beriman, kamu tidak melakukannya. Tapi kamu melihat orang lain melakukannya, kamu harus menegur. Nah, kamu tahu kalau kepercayaan kita berdasarkan pada firman Tuhan, berdasarkan kepada Alkitab, bukan perkataan orang. Jadi guru-guru palsu ini mengajarkan mereka, kamu boleh makan dari persembahan berhala. Nah, mereka mendengarkan guru-guru palsu itu. Nah, tapi apa yang tidak diajarkan oleh firman Tuhan, kita tidak boleh dengar. Kamu ingat Kisah Para Rasul pasal 15? Di situ dicatat makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala kita tidak boleh makan. Nah, berkompromi selalu membawa kita jauh dari Allah. Jadi kompromi itu selalu membawa kita jauh daripada Allah, karena kita tidak dapat menyembah Allah dengan cara yang kita suka. Kita harus menyembah Tuhan dengan caranya Tuhan. Nah, berkompromi itu artinya kamu menganggap suatu hal yang tidak sejalan dengan firman Tuhan sebagai hal yang biasa. Misalnya apa? Misalnya kamu orang Tionghoa, orang Chinese. Nah, ada adat istiadat yang sudah sering dilakukan. Misalnya sembahyang kubur. Nah, kamu ikut pergi sembahyang kubur. Apakah sembahyang kubur sesuai dengan firman Tuhan? Tidak. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk sembahyang kubur, karena orang yang sudah mati rohnya akan kembali antara ke surga atau ke neraka. Kalau dia percaya Tuhan Yesus, dia akan pergi ke surga. Kalau tidak, dia akan dihukum di neraka. Hanya 2 tempat. Nah, kita tidak perlu datang lagi membawa makanan dan menyembah-nyembah di kuburan itu. Nah, kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus, jangan lagi kamu ikut pergi sembahyang kubur. Lalu makanan dari sembahyang kubur, wah, ada makanan kesukaan kamu, ada ayam panggang, ada babi panggang, ada buah-buahan. Kemudian pagi-pagi kamu pergi, atau kamu tidak pergi karena kamu sudah orang percaya, kamu pikir kamu tidak pergi. Tapi begitu makanan itu yang sudah dipersembahkan, yang sudah disembah-sembah, yang sudah dipersembahkan di hadapan kuburan, lalu kamu bawa pulang karena makanan kesukaan kamu, lalu kamu makan. Itu juga tidak boleh. Kamu tidak boleh makan dari makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, atau misalnya Imlek, ada apa? Ada barongsai. Nah, kamu mau ikut? Oh, saya mau ikut atraksi barongsai. Saya sudah latihan dengan teman-teman saya nih. Wah, saya pokoknya Imlek ini mau main barongsai, supaya dapat angpau, dapat banyak angpau, lumayan. Nah, kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus, jangan lagi kamu main-main barongsai. Kenapa? Karena sebelum main barongsai, apa yang mereka lakukan? Mereka harus sembah-sembah dulu kepada dewanya. Nah, mereka harus menyembah berhala dulu. Kita yang sudah orang Kristen tidak boleh lagi melakukannya. Jangan sampai kita yang sudah orang Kristen melakukan hal itu. Nah, kalau kita melakukan itu, kita seperti jemaat di Pergamus. Artinya kita sudah berkompromi. Memang kita percaya Tuhan Yesus, tapi kita masih melakukan hal-hal dunia, hal-hal orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kita gabungkan seolah-olah itu adalah hal yang baik. Tidak boleh. Lalu misalnya kamu pergi ke lawyer, kamu sakit lalu gak sembuh-sembuh, itu juga tidak boleh. Nah, kalau kamu sakit, kamu ke dokter, kamu minum obat, lalu kamu berdoa supaya Tuhan sembuhkan kamu melalui obat yang kamu minum. Nah, bagaimana dengan misalnya kamu bukan orang Chinese, kamu orang Batak, apa tradisi orang Batak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan juga kamu tak boleh ikuti. Kamu tidak boleh ikuti semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya ada upacara adat, orang Batak punya banyak upacara adat. Ada upacara ini, upacara itu, kelahiran, kematian, dan sebagainya.
semua upacara adat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kamu tak boleh ikut. Oke? Nah, lalu misalnya apa? Oh, acara besar, hari besar, lalu ada disediakan arak-arak, misalnya ada disediakan bir, ada disediakan arak. Terus apa yang orang lakukan biasanya? Oh, sudah kumpul keluarga kan? Lalu mereka minum arak, main judi, oke? Semua orang melakukannya. Nah, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kamu tidak boleh ikut. Kalau kamu ikut berarti kamu sudah berkompromi dengan dunia. Oke, kita tidak mau menjadi seperti jemaat di Pergamus. Walaupun kita sudah percaya Tuhan Yesus, tapi kalau kita masih melakukan hal-hal dunia, kita sama saja dengan gereja di Pergamus. Nah, apa kata Tuhan tentang gereja di Pergamus? Oke? Ayat 16 kita baca. Sebab itu bertobatlah. Nah, firman Tuhan mengatakan kalau kamu dulunya seperti itu, melakukan hal-hal itu, pergi sembahyang kubur, makan makanan berhala, pergi ke loya, ikut upacara-upacara adat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, main barongsai, atau kamu berjudi, minum bir, dan sebagainya, kamu harus bertobat. Oke, kamu harus bertobat. Nah, apa kata firman Tuhan? Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan firman yang ada di mulutku ini. Nah, artinya apa? Kalau kamu tidak bertobat, Tuhan akan memerangi kita dengan firman yang dengan pedang yang ada di mulutnya. Artinya apa? Firman Tuhan akan menjadi hakim atas kita. Firman Tuhan itu akan menjadi hakim atas kamu. Firman Tuhan itu akan mengadili kamu. Kita tak bisa lari dari firman Tuhan. Nah, di ayat 17, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, hari ini kita sudah belajar, kamu sudah mendengar firman Tuhan, dan kamu tak boleh lagi menjadi seperti yang dulu. Kamu sudah harus menjadi orang yang baru. Nah, barang siapa menang kalau kamu dapat mengatasi semua ini, semua godaan yang sepertinya sangat menyenangkan ini, kalau kamu tidak berkompromi, nah Tuhan bilang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, kalau kita ingat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan turunkan roti, oke? Nah, lalu mereka menyebutnya manna. Manna itu bentuknya kecil seperti ketumbar, kecil-kecil, dan mereka akan olah menjadi roti. Sekarang mana itu? Kita tak tahu. Sekarang sudah tidak ada manna. Oke. Nah, lalu ada batu putih yang bertuliskan nama kita yang baru. Oke, kita tak mengerti apa itu manna dan batu putih ini. Tapi pastilah ini sesuatu yang menyenangkan. Pastilah ini sesuatu yang baik yang Tuhan akan berikan kepada kita. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar dari gereja di Pergamus. Nah, komentar firman Tuhan tentang jemaat di Pergamus, memang mereka adalah orang-orang percaya, tapi mereka berkompromi. Janganlah kita juga menjadi orang percaya seperti di Pergamus yang kompromi dengan hal-hal dunia. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan tentang jemaat di Pergamus. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami setia kepada Engkau dan kami tidak berkompromi dengan dunia. Tolonglah kami ya Bapa, melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Ampunilah kami semua atas segala dosa yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.